Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aliudin dari Teknik Informatika kelas B1, NIM 22552010096. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memori dalam sistem digital. Oke, pengertian memori. Memori merupakan komponen sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data bersifat sementara atau permanen. Dan memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Pengertian dari memori internal. Memori jenis ini adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori tersebut dapat berupa data atau program. Memori tersebut secara fungsional mengorganisir lokasi, dan setiap lokasi dalam memori mempunyai sebuah alamat yang unik dan dinyatakan dalam notasi biner atau heksadesimal. Oke, kemudian ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini merupakan perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan menyimpan data di luar memori utama. Menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak, dan berfungsi untuk membantu kinerja pada RAM. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah hilang, walaupun jatuh dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer yang berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Lanjut. Kemudian ROM. Kemudian ROM memiliki beberapa tipe sebagai berikut. VROM, Programmable Read-Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, ROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi program tidak bisa dihapus. Dan kemudian ada FROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan FROM, isi FROM dapat dihapus dengan setelah diprogram. Penghapusan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Dan kemudian ada EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektrik melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol, video game, dan chip BIOS. Dan ini adalah blok diagram dari ROM. Oke, keterangannya. 2KFN menyatakan kapasitas dari ROM. CS1 menyatakan untuk operasi baca. CS2 merupakan untuk menyatakan RAM atau ROM mana yang aktif. Dan data input dan data output merupakan jalur data yang berjumlah n bit. Kemudian ada RAM, yaitu Random Access Memory. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti selama komputer dihidupkan, dan sebagai suatu penyimpan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile, mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika jatuh dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di dalam RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak.
selanjutnya. Dan ini adalah blok diagram dari RAM. Oke, keterangannya 2KFN menyatakan kapasitas dari RAM, CS1 menyatakan untuk memilih RAM mana yang aktif, CS2 menyatakan RAM atau ROM yang aktif, dan RB menyatakan untuk operasi read atau membaca, dan WR menyatakan untuk operasi write atau menulis. Bit address sama dengan K, data input dan data output merupakan jalur data yang berjumlah n bit. Oke, kemudian cache memory. Berbeda di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatannya aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory bertujuan untuk meningkatkan kinerja pada sistem. Oke, thank you. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.